Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku sekalian. Manusia tidak mungkin lepas dari problem. Manusia tidak mungkin lepas dari persoalan. Bahkan persoalan atau problem yang benar itu akan dialami seseorang bukan hanya selama di dunia. Di kekekalan pun ini menjadi masalah atau menjadi problem. Di surga pun menjadi masalah atau problem. Nah, problem apa yang di surga masih ada? Ya, bedanya memang problem itu kalau di dunia ini diusahakan dengan kesukaran, tapi kalau di surga tidak. Nah, problem apa itu? Problem itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan itulah problemku. Nah, orang-orang pada umumnya yang dijadikan problem adalah sakit penyakit, belum memiliki jodoh, belum memiliki anak, belum memiliki pekerjaan, belum memiliki rumah pribadi, dan lain sebagainya. Tetapi orang percaya yang benar akan berkata, Tuhan, Engkau satu-satunya problemku. Problemku adalah bagaimana aku hidup menyenangkan Engkau dan tidak mendukakan hatimu. Itu problem. Nah, itu yang harus kita perjuangkan selama kita di dunia. Dan itu berat. Kenapa berat? Karena kita memiliki kodrat dosa. Sementara kita memiliki kodrat dosa, kita mau hidup seturut dengan kehendak roh. Padahal kehendak roh bertentangan dengan kehendak daging, sehingga terjadi pergulatan yang luar biasa. Nah, kita katakan ini, kita anggap ini problem karena kita menghadapi diri kita yang egois, yang masih mau dipuaskan atau disenangkan, sementara kita harus menundukkan diri sepenuh kepada Allah. Nah, ini problemnya. Oleh sebab itu, saudaraku, tidak mungkin kita tidak memiliki perjuangan. Pasti ada perjuangan. Ini yang dikatakan oleh Yesus, masuklah jalan sempit. Karena banyak orang berusaha tetapi tidak bisa masuk. Dan memang banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan sesuatu yang membuat kita dengan mudah masuk surga. Keselamatan membuat pintu surga terbuka. Tapi untuk masuk surga itu kita harus berjuang. Berjuang untuk menjadi manusia yang layak masuk kerajaan itu. Sama seperti kita dapat mobil. Mobil itu anugerah, kita tidak beli. Mobil itu kasih karunia. Tetapi untuk bisa mengendarai mobil itu, nah itu persoalannya. Kita harus belajar mengendarai mobil. Ini sama dengan keselamatan, sama persis. Keselamatan diberikan gratis, pintu surga dibuka. Tapi untuk masuk dan layak menjadi anak Allah itu perjuangan atau pergumulan, saudara. Nah, oleh sebab itu kita harus membebaskan diri dari segala problem. Kita tidak boleh menganggap sesuatu sebagai problem, kecuali apakah itu mendukakan hati Allah atau menyukakannya. Kalau saudara masih menjadikan segala suatu masalah, Anda akan terbelenggu di situ dan akan terseret masuk neraka. Tapi kalau saudara berkata problemku hanya Tuhan, bagaimana aku bisa menyenangkan hatinya, maka saudaraku, kita akan diarahkan menjadi manusia yang hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Oleh sebab itu ya, jangan ada belenggu atau ikatan-ikatan yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Kalau kita membaca tulisan Paulus begitu ekstrimnya ya, dia berkata begini, sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Ini kalau Paulus adalah dia tidak menikah. Ya, Paulus memiliki prinsip, seorang yang beristri hidupnya akan tergerus menyukakan istri. Orang yang punya suami hidupnya tergerus untuk menyukakan suami. Apakah salah, Pak? Tentu tidak.
selama kita tidak mengabaikan hal yang utama dalam hidup ini, yaitu menyukakan hati Allah, karena itu satu-satunya problem kita. Nah, oleh sebab itu kalau seorang pria memilih jodoh salah atau sebaliknya, seorang wanita memilih jodoh yang salah, dia membuat problem yang tidak efektif. Ya, kecuali dia bertobat, lalu betul-betul Tuhan bisa pakai masalah rumah tangganya untuk menjadi alat Tuhan menyempurnakan dia. Bisa. Anda malas, Anda korupsi, Anda mencuri, Anda jadi masuk penjara, Anda hidup susah, itu mengganggu. Mestinya kita tidak perlu mengalami problem itu. Makan sembarangan, pola makan sembarangan, sakit. Nah, ini juga membuat problem. Nah, bukan problem ini yang dikehendaki Allah, walaupun Allah bisa juga memakai semua masalah dan problem kita untuk mendewasakan kita. Nah, problem kita pada intinya adalah bagaimana kita menyukakan hati Allah. Kalau Paulus begitu ekstrimnya sampai berkata begini, ya kamu tidak usah menikahlah seperti aku tidak menikah. Mengatakan ini bukan berarti menikah itu salah, tidak. Bagi orang yang memang dikehendaki Allah untuk menikah, menikahlah. Dan jadilah berkat sebagai ibu rumah tangga, menikahlah di tempat di mana engkau berada. Tetapi jangan menikah karena engkau mau mencari kebahagiaan. Itu berarti engkau mendewakan sesuatu, termasuk pernikahan dan pasangan hidupmu. Yang harus kita tetap junjung tinggi adalah Allah, Tuhan, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Nah, saudaraku sekalian, dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 32 dikatakan, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Nih, ekstrimnya sampai di situ. Jadi orang yang beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan hatinya. Dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Nah, itu logikanya begitu. Tapi dengan membaca ayat ini bukan berarti Anda tidak boleh menikah, atau kalau menikah Anda salah loh. Tidak. Tentu saudara harus kumuli apakah yang kita lakukan itu benar-benar menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan berkata, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Nah, demikian pun dikatakan di ayat berikutnya, saudaraku, ya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Jadi kalau punya pasangan hidup itu, punya anak-anak, perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Waduh. Saya mengatakan ini bukan berarti lalu saudara tidak boleh menikah, ya. Bukan berarti tidak bermaksud begitu. Kemudian Paulus menulis, tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Waduh. Nah, ini yang sebenarnya harus kita perhatikan, ya saudara. Kalau sampai ada di antara saudara sampai sekarang belum menikah, itu jangan minder, jangan merasa bahwa Anda ini orang yang kurang diberkati, Anda ini kena kutuk lajang atau kutuk apa gitu. Jangan berpikir begitu. Justru keadaan tidak menikah Anda ini bisa menjadi kesempatan yang luar biasa untuk memusatkan diri kepada Allah. Jadi memang jangan ngotot harus nikah. Dulu saya agak ngotot. Ada pendeta yang ngotot juga mau menikah, tapi setelah menyadari betapa pentingnya kekekalan, maka pendeta itu berkata kepada anak gadisnya, kalau kamu tidak menikah tidak apa-apa nak, kamu temenin papa atau papa temenin kamu sampai kita meninggal dunia pulang ke rumah bapak. Itu pendeta itu bisa berkata begitu. Kenapa? Dia mengerti bahwa Tuhan itu segalanya dalam hidup ini. Tuhan itu satu-satunya kebutuhan, yaitu bagaimana bisa menyenangkan atau menyukakan hati Allah. Kalau dikatakan Tuhan problemku, berarti memang Dia adalah persoalan di mana aku harus hidup hanya untuk menyenangkan Dia. Saudara kasih.